Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pahri, tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas Lutfi, silahkan pimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kita terima pada hari ini berguna bagi kita esok, lusa, atau kelak. Fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Doa selesai. Saya absen terlebih dahulu ya anak-anak. Andre, Hadir, Bu. Jihan. Ini berarti yang tidak hadir 2 anak ya. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin mengajak kalian untuk bersyukur terlebih dahulu karena hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Maka dari itu kita perlu bersyukur hari ini kita sudah bertemu dalam pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo mengingat kembali materi sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari konsep rasio trigonometri. Ada yang mau menyampaikan? Saya sinus itu depan bermiring, kosinus samping bermiring, dan tangan depan bersamping. Iya, benar sekali Vanessa. Trigonometri, supaya kalian tertarik, trigonometri itu sebenarnya manfaatnya apa sih? Yang pertama, kalian bisa tahu prediksi tiang bendera tanpa harus naik ke atas tiang buat ngukur. Nah, kita akan belajar tentang apa sih anak-anak? Garis besarnya yang kita pelajari adalah kita akan menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Masalah segitiga siku-siku bisa diselesaikan dengan trigonometri. Nah, dalam pembelajaran tentu ada penilaian ya. Yang akan saya nilai ada 3, yaitu penilaian kognitif, yakni pengetahuan kalian nanti, juga keterampilan ketika kalian mengerjakan masalah yang saya berikan atau tugas proyek yang saya berikan, dan yang ketiga penilaian sikap. Lalu pembelajaran kita ini punya tujuan apa sih? Ada 3. Yang pertama, gimana menerapkan trigonometri dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, seperti garis besar masalah kita tadi. Lalu yang kedua, kalian akan saya berikan LKPD untuk didiskusikan ketika dalam kelompok. Jadi yang ketiga tujuannya adalah menyelesaikan LKPD itu dan juga tugas proyeknya. Kenapa kok saya bahas proyek terus-terusan? Karena model pembelajaran kita adalah model pembelajaran yang berbasis proyek. Apa itu? Tidak akan saya bahas model pembelajarannya. Saya akan bahas langkah-langkah yang akan kita lalui dalam pembelajaran kali ini saja. Oke, yang pertama langkahnya adalah membuat penugasan proyek. Jadi akan saya sampaikan proyeknya nanti apa. Lalu kita di langkah kedua kita desain rencana dari proyek itu. Yang ketiga, kalian bikin jadwal pengerjaan proyeknya. Lalu di langkah yang keempat, kalian akan mengerjakan proyek itu sendiri dan saya akan memberikan penilaian keaktifan dan juga perkembangan proyek kalian. Di langkah kelima, kalian akan diuji hasil proyek kalian dengan cara apa? Nanti saya akan minta kalian presentasi. Mungkin perwakilan saja. Dan yang terakhir kita akan evaluasi seluruh pengalaman belajar kita dari langkah pertama hingga langkah ke-6. Sebelum kita ke langkah pertama pembelajaran kita bikin kelompok dulu ya. Kita kan sudah pernah bikin tuh kelompok pakai aplikasi Random Team Generator. Kita pakai kelompok yang itu aja. Ini kelompoknya, silakan diamati masing-masing. Lalu kalian berpindah ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Sekarang kita mulai pembelajaran yang berbasis proyek kita. Yang pertama saya akan sampaikan dulu tugas proyek kalian. Silahkan disimak.
Proyek kita adalah buatlah klinometer sederhana dari bahan dasar yang ada di sekitar kita seperti sedotan, kertas karton, atau busur. Ada yang pernah dengar klinometer? Saya, Bu. Ya, silakan. Alat untuk mencari nilai suhu. Oke. Benar sekali yang disampaikan Akbar tadi bahwa klinometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui ukuran suatu sudut. Jadi kita bisa mengukur sudut pakai klinometer. Adakah yang tahu gambaran mengenai klinometer wujudnya seperti apa? Untuk lebih memahami apa itu klinometer dan nanti langkah proyeknya, saya akan bagikan LKPD ini untuk kalian semua ya per kelompok. Oke, yang pertama kita desain perencanaan produknya dulu. Produk proyek kita adalah apa nantinya? Benar, kita akan bikin klinometer sederhana ya, bukan klinometer yang asli. Kalau klinometer yang asli tidak seperti ini. Tapi kalau klinometer sederhana itu seperti ini. Gambarnya, desainnya. Saya punya desain yang kedua seperti ini. Dan yang ketiga seperti ini. Ya. Nah, dari desain-desain ini, menurut kalian, apa saja alat dan bahannya untuk membuat klinometer sederhana apa? Busur. Lalu? Oh, sedotan. Lalu butuh apa lagi? Benang. Sudah? Benang? Pemberat. Oke, dari bahan-bahan yang sudah kalian sebutkan tadi, pembuatannya kira-kira bagaimana dari gambar yang sudah saya tampilkan tadi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, gimana, Jihan? Tinggal dirangkai saja. Oh, dirangkai aja semua bahannya. Tidak. Benangnya ditempelkan di sedotan. Benangnya ditempelkan di sedotan. Oke. Iya bener, benang itu ditaruh di sedotan tapi nggak ditempelkan. Gimana kira-kira? Isolasi, diselotip. Di selotip. Benang ke sedotan di selotip, nggak? Ditali, iya benar. Jadi talikan aja benangnya nanti ke sedotannya. Habis itu baru yang diselotip adalah apanya? Sedotan ke busur bisa, ke karton bisa. Tergantung kalian pakai desain busur apa pakai desain karton. Gitu. Oke, berarti paham ya cara membuat prosedur pembuatan klinometernya. Sekarang kalian diskusikan, lalu kalian isi ini alat bahan, sumber, alat peraga dan lain-lain. Sekarang, ayo silakan didiskusikan dan dikerjakan ini sama kalian coba desain di buku kalian yang kalian sampaikan tadi proses pembuatannya. Desain ini harus dilengkapi dengan angka-angka. Jadi ada literasi numerasinya. Ini berapa panjangnya? Ini panjangnya kira-kira nanti berapa? Gitu. Coba browsing dulu di internet juga nggak apa-apa. Oke anak-anak, kita sekarang berada di langkah ketiga, yaitu kita akan mendiskusikan jadwal pembuatan proyek. Menentukan produk berarti ini pertemuan pertama. Ini tanggal biru 7. Berarti pertemuan 1 dan 2. Anggap aja kemarin 1 minggu yang lalu tanggal 1 sama tanggal 3 ya. Ya. Ya, pertemuan pertama tanggal 1. Oke, kalian sudah selesai semua ya menuliskan jadwal yang sudah kita sepakati. Jadi totalnya berapa lama kita durasinya di LKPD kalian? 2 minggu ya. Minggu depan saya harap semua alat dan bahan sudah dibawa ya. Sudah dibawa, lalu sudah siap untuk merangkai klinometernya.
sekarang ini mejanya dirapikan semua, sampah-sampah dibuangi ya. Lalu kita siap-siap untuk presentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukannya tidak diberi kursi, namun ingin presentasi. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa kilometer sederhana. Saya tidak sendirian presentasi di sini. Saya ditemani oleh beberapa teman saya. Saya sendiri adalah Ahmad Mustafa Rizal. Untuk jadwal pembuatan proyek, kami melakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, perencanaan dan mengumpulkan informasi. Pertemuan kedua, mencari alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertemuan ketiga, membuat produk. Pertemuan keempat, konsultasi guru. Dan pertemuan kelima, presentasi hasil produk. Oke, setelah dari penjelasan kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Ya, mau bertanya silakan. perkenalkan nama saya Aldino Masya Putra dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan tentang penggunaan alat linometer tersebut. Bagaimana? Ya, sudah, terima kasih. Oke, silakan jelaskan. Oke, izin jawab pertanyaan dari Aldino Putra. Di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian dari klinometer sederhana kami. Di sini alatnya sudah ada di sini. Cara penggunaannya adalah dengan melihat Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah berada di tahap terakhir, yaitu kita mengevaluasi proyek kalian. Tadi presentasinya dari kelompok 3 sudah sangat bagus, bisa berikan tepuk tangan. Lalu tanggapan dan pertanyaannya juga sudah sangat baik sekali karena sesuai dengan pengalaman mereka. Di sini saya mau mengevaluasi dari pertama kalian di catatan-catatan saya ini. Yang pertama, dari segi kognitif kalian. Jadi untuk memahami yang saya tulis di LKPD, terus googlingnya itu sudah dapat, bisa saya lihat dari hasil LKPD kalian. LKPD kalian sudah dikerjakan semua, dan yang ada teori untuk mencari tinggi gedung perpustakaan itu juga semuanya sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya juga ingin lebih menambahkan penguatan dan apresiasi bahwa tadi dari kelompok 3 ketika presentasi itu dari opening sampai dengan closing itu sudah sangat baik sekali moderatornya, tepuk tangan. Oke, sudah kita evaluasi dari nilai-nilai kalian. Sekarang saya ingin kalian menyimpulkan mengenai pembuatan klinometer kalian tadi dari awal sampai akhir. Ada kendala atau apa, itu saya ingin ada perwakilan yang menyampaikan dari setiap kelompok. Boleh dari kelompok yang presentasi dulu deh, silakan. Untuk kesimpulan dari saya, alangkah baiknya sebelum mensolasi garis totokan. Saya ingin menyampaikan satu hal lagi, yaitu penugasan tugas kalian di rumah ya. Ini dikerjakan di rumah aja. Yang pertama, coba pikirkan dan tuliskan cara kalian menentukan sudut elevasi menggunakan klinometer sederhana milik kelompok kalian masing-masing. Lalu, tadi kan sudah diterangkan tuh ya, cara mencari sudutnya, nggak akan saya terangkan ulang. Kalau sudah selesai dapat sudut, selanjutnya di yang kedua, tugas yang kedua, kalian hitung tinggi gedung atau tiang bendera itu. Setelah tahu sudutnya, pakai apa? Pakai cara yang ada di LKPD ini. Kalian kan sudah menyelesaikan ini. Ini terakhir, yaitu refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Saya ingin kalian menuliskan komentar kalian dari pembelajaran proyek kita, berbasis proyek kita ini, proyek klinometer ini, sejak awal hingga terakhir, pertemuan terakhir hari ini, gimana
pendapat kalian. Silahkan kalian login ke menti.com dan masukkan kode ini. Nah, dia hasil dari refleksi kita dari 31 jawaban. Di situ ada yang ukurannya kecil, kalimatnya ada yang ukurannya besar. Yang ukurannya besar dulu saya baca sangat seru, menyenangkan. Tepuk tangan. Itu menjadi besar kenapa? Berarti yang mengkomen dan mengsubmit tulisan sangat seru, menyenangkan itu lebih dari 1 orang. Terakhir sebelum kita tutup dengan doa ya, pembelajaran kita kali ini saya mau menyampaikan penugasan untuk membaca materi berikutnya di pertemuan kita dan pembelajaran kita berikutnya. Nanti materi sudut istimewa perbandingan trigonometri akan saya kirim di LMS. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, kita tutup dengan doa ya. Semoga apa yang sudah kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Silakan ketua kelas pimpin doa seperti biasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi barokah pada hari. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih Lutfi. Terima kasih untuk beberapa pembelajaran kita, beberapa pertemuan kemarin dari awal hingga akhir proyek. Kalian hebat-hebat banget, tepuk tangan. Dan saya akhiri, selamat siang anak-anak. Pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.